Naturalisasi Shin Pieternomen disetujui. Media Vietnam anggap timnas Indonesia pasang ambisi besar di Piala AFF 2022. Skuad timnas Indonesia diprediksi bakal menjadi tim yang memiliki pertahanan terbaik di antara negara-negara yang tergabung di ASEAN atau Asia Tenggara. Media Vietnam The Tau 247 menganggap timnas Indonesia memasang ambisi yang besar di Piala AFF 2022. Pernyataan itu dilontarkan pasca proses naturalisasi Shin Pieternomen disetujui DPR RI. Tak hanya itu, The Tau 247 juga yakin proses naturalisasi Shin Pieternomen akan langsung sesegera mungkin demi bisa tampil di Piala AFF 2022. Oleh sebab itu, media Vietnam tersebut menilai timnas Indonesia punya target untuk meraih gelar juara di ajang sepak bola antar negara Asia Tenggara itu. Tim Indonesia akan sukses menaturalisasi mantan bintang muda Ajax itu di Piala AFF 2022. Judul artikel The Tau 247 dilansir pada Rabu 9 November 2022. Indonesia terus menunjukkan ambisi besar di Piala AFF 2022 ketika tim Sintayong bergegas menaturalisasi bek Shin Pieternomen, mantan pemain Ajax. Tulis pernyataan The Tau 247. Indonesia menunjukkan betapa besar ambisinya menjadi juara Piala AFF 2022 dengan terus melakukan naturalisasi sederet pemain keturunan Indonesia. Setelah sukses naturalisasi Shandy Walsh dan terutama mantan bintang Swansea City Jordi Amat, Federasi Sepak Bola Indonesia semakin dekat dengan pemain luar negeri lainnya. Lanjut pernyataan The Tau 247. Seperti diketahui, proses naturalisasi Shin Pieternomen memang telah disetujui oleh DPR RI. Kini, pemain berusia 24 tahun itu sebentar lagi akan berstatus warga negara Indonesia jika telah melalui tahap selanjutnya dan diharapkan bisa membela timnas Indonesia di Piala AFF yang mulai bergulir pada 20 Desember nanti. Shin bermain sebagai bek kiri, mampu bermain dengan baik sebagai gelandang tengah. Pemain ini memiliki ayah Indonesia dan ibu Belanda. Ia pernah berlatih di Ajax Amsterdam, kemudian bergabung dengan Akademi Muda Utrecht. Saat ini, Pieternomen bermain di Norwegia untuk klub Viking FK. Akan tetapi, hal tersebut belum pasti terjadi di Piala AFF 2022. Hal itu dikarenakan Shandy Walsh, Jordi Amat, dan Shin Pieternomen belum melakukan sumpah kewarganegaraannya. Yang paling memungkinkan untuk diambil sumpahnya hanya Shandy dan Jordi saja. Sementara Shane masih akan menghadapi beberapa proses lagi sebelum mengucapkan sumpahnya sebagai warga negara Indonesia. Jungkir balik Sintayong gembleng timnas Indonesia U20. Emosi Sintayong membuncah pada sela-sela pemusatan latihan timnas Indonesia U20 di Turki. Tanggung jawab menangani tim senior dan kelompok usia membuatnya jungkir balik menggembleng para pemain. Pelatih asal Korea Selatan itu nampak marah kepada pemain timnas U20 dalam sesi latihan. Penyebabnya lantaran Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan tidak bergerak sesuai arahannya. Sintayong menyemprot para pemain yang enggan berusaha merebut bola ketika lawan mengendalikan permainan. Tak ayal mentalitas pemain yang dianggap pasif berbuah kata-kata pedas dari lisan Sintayong. Malas-malasan semua, kata Sintayong sambil menunjuk-nunjuk pemain. Mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu seakan tak peduli dengan statistik impresif timnas U20 selama TC di Turki. Sintayong selalu menyoroti titik lemah Ronaldo Kuateh dan kawan-kawan. Saat uji coba pertama melawan Cagliari misalnya, Sintayong membeberkan dua kelemahan timnas U20 yakni pressing dan ball position. Ia melihat masih ada kekurangan pada diri pemainnya meski menang 2-1. Kemudian saat menang 3-1 atas Moldova U20, Sintayong tetap melontarkan kritik terhadap anak asuhnya. 3 gol yang bersarang di gawang lawan ternyata masih kurang greget di mata pelatih 52 tahun itu.
Bukan soal jumlah gol yang menjadi perhatian Sintayong, melainkan kemampuan permainan mengonversi peluang menjadi gol yang dianggap masih belum maksimal. Sebab saat menang lawan Moldova, skuad Garuda Nusantara baru bisa mencetak seluruh gol di babak kedua. Tak heran, Sintayong terus meningkatkan intensitas latihan. Saat tidak ada jadwal uji coba, ia menempa fisik para pemain di pinggir pantai. Itu membuat beberapa pemain nampak kewalahan hingga berteriak di sela-sela latihan. Sorotan Sintayong terhadap kelemahan timnas U20 tentu bukan untuk menjatuhkan para pemain, melainkan usaha pelatih memperbaiki pola pikir para pemain agar tak mengulangi kesalahan yang sama. Lapuknya mental juang yang menghantui tubuh penggawa merah putih jelas butuh tamparan keras dari pelatih. Segala komentar pedas Sintayong pada pemain yang berhubungan dengan performa di lapangan sepatutnya masuk ke telinga dan dipahami setiap pemain. Sebab konsekuensi bagi pemain yang bebal tidak main-main. Ancaman dicoret dari daftar skuad utama timnas U20 akan menjadi bayang-bayang jelang rentetan agenda besar yang sudah menanti. Sardi Epifano dan Yuda Febrian pernah menjadi korban penyingkiran oleh Sintayong pada TC Timnas Indonesia U19 di Spanyol pada Desember 2020 lalu. Kedua pemain itu dicoret dari daftar pemain TC Timnas U19 karena terlambat latihan akibat dugem. Sintayong juga pernah mencoret Ahmad Afrizal dan Nur Hidayat Haji Haris akibat tindakan indisipliner. Terlambat datang latihan menjadi alasan Sintayong memulangkan kedua pemain itu. Selain indisipliner, Sintayong juga tak segan-segan mencoret pemain yang dianggap tidak memenuhi ekspektasi. Itu terlihat dalam pemilihan skuad timnas U20 di kualifikasi Piala Asia U20 saat Sintayong mengeliminasi 7 pemain. Presiden Joko Widodo tanda tangan berkas naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh, tinggal diambil sumpah WNI. Jordi Amat dan Sandy Walsh selangkah lagi akan mendapatkan paspor Indonesia. Kabar ini disampaikan anggota eksekutif PSSI Hassani Abdul Ghani. Dalam Instagram pribadi pada Rabu 9 November, Hassani berterima kasih kepada Presiden Jokowi dengan memasang foto Sandy dan Jordi. Dia juga menambahkan keterangan sambutan kepada kedua pemain tersebut untuk segera bergabung dengan Timnas Indonesia. Congratulations, terima kasih Bapak Presiden Joko Widodo. Welcome to Timnas, tulis Hassani Abdul Ghani. Pernyataan ini diperkuat di kolom komentar. Salah satu netizen berkomentar jika berkas Jordi dan Sandy sudah ditandatangani Presiden dan tinggal sumpah di Kementerian Hukum dan HAM. Hassani membenarkan komentar netizen tersebut. Kepastian ini membuat dua pemain tersebut tinggal melakukan sumpah di Kemenkumham sebelum resmi menjadi WNI. Sebelumnya, proses naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh sempat terhambat. Pasalnya, berkas kedua pemain tersebut belum menunjukkan sinyal positif akan segera disetujui sejak diproses bulan Mei lalu. Kabar ini sempat disampaikan oleh utusan PSSI bidang naturalisasi Hamdan Hamidan pada Minggu 6 November 2022. Saat itu Hamdan menjelaskan jika publik saat ini menunggu Presiden Jokowi menurunkan keputusan Presiden naturalisasi Sandy dan Jordi. Apalagi, Piala AFF 2022 sudah di depan mata dan dua pemain tersebut sangat dibutuhkan bagi Timnas Indonesia. Saat ini kita menunggu bersama ditandatangannya kepres terkait mereka oleh yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo. Beliau adalah seorang pecinta sepak bola dan amat menaruh perhatian terhadap kemajuan sepak bola Indonesia dan Timnas. Hormat dan dukungan saya untuk beliau setelah kepres, tentunya ada sumpah kewarganegaraan lalu mereka bisa punya KTP dan paspor. Tulis Hamdan Hamidan 6 November 2022. Sebelum ini juga sudah ada kabar baik mengenai proses naturalisasi pemain keturunan lain, yakni Sean Pitenama. Pengajuan naturalisasi Sean Pitenama oleh PSSI untuk menjadi WNI sudah mendapat lampu hijau dari Komisi 10 DPR RI. Ia menyusul Jordi Amat dan Sandy Walsh yang proses naturalisasinya sudah diurus lebih dulu.